Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bongkar bareng soal analisis intelijen strategis nih. Ada materi menarik yang Anda bagikan. Misi kita kali ini gimana caranya data mentah dari lapangan itu ya diolah jadi wawasan yang benar-benar bisa dipakai sama pengambil keputusan. Dan yang menarik, fokusnya itu bukan cuma ngikutin target, tapi lebih ke mencapai kondisi yang diharapkan dari permasalahan. Wah, ini dalam nih. Oke deh, ayo kita bedah pelan-pelan. Mulai dari definisi target yang ternyata beda, terus siklus kerjanya, cara kumpulin infonya, sampai gimana analisisnya biar nggak bias gitu. Iya, benar banget. Definisi target itu emang kunci awalnya. Di dokumen Anda kan jelas ya, target itu bukan cuma orang atau objek fisik, tapi secara formal pencapaian kondisi yang diharapkan dari permasalahan. Jadi kalau ada agen ngikutin pergerakan target, itu sebenarnya bukan cuma mata-matain orang per orang gitu. Tapi bagian dari strategi besar buat mecahin masalah, buat mencapai kondisi ideal tadi. Info pergerakan itu, nah itu jadi input buat langkah berikutnya. Oh, oke. Berarti setiap langkahnya itu harus nyambung ke tujuan akhir yang gede itu ya? Di materi Anda disebutin ada siklus kerja, di kita namanya Renpool Hajian. Itu gimana tuh alurnya kalau dikaitin sama definisi target tadi? Betul. Renpulahjan itu singkatan. Perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian. Nah, setiap tahap ini harus connect ke kondisi yang diharapkan tadi. Waktu pool atau pengumpulan, agen kan nyelam cari data mentah tuh. Nah, fokusnya harus data yang relevan sama tujuan strategisnya. Terus masuk ke pengolahan. Di sini data dianalisis, dikasih makna, dikaitin sama tujuan lagi. Terakhir, penyajian. Hasil olahannya disajiin ke pimpinan. Buat apa? Ya buat dasar keputusan yang ngarah ke kondisi ideal itu. Di sumber Anda juga disorot tuh soal waktu di tahap pengumpulan. Kalau waktunya mepet, wah bisa ngaruh ke kualitas intelijensinya. Jadi pengumpulan ini vital banget ya. Tapi di materi Anda dibilang juga ini bukan cuma soal ngirim orang ke lapangan atau human aja kan? Ada pendekatan all source intelligence. Maksudnya pakai banyak sumber gitu ya? Nah ini nih yang bikin penasaran, sumbernya apa aja emang? Tepat. All source itu penting banget buat objektivitas, biar nggak lihat dari satu kacamata aja. Selain human intelligence, yang mungkin bisa ngasih tahu niat tapi risikonya tinggi, ada yang namanya OSINT. OSINT, open source ya? Iya, Open Source Intelligence. Ini dari sumber publik, kayak media sosial, berita online, internet lah pokoknya. Bahkan teknik kayak Google Dorking masuk sini. Yang mungkin agak kaget dari laporan Anda, OSINT ini kadang-kadang, informasinya bisa lebih ngena daripada data rahasia yang dapatinnya susah payah dan mahal. Risikonya jelas lebih rendah, biayanya juga minim. Lalu ada SIGINT dari sinyal elektronik, sama IMINT dari citra satelit atau drone. Nah, menggabungkan semua ini, triangulasi istilahnya, itu penting banget, biar gambarannya utuh. Potensi OSINT ini sayangnya sering belum maksimal digali, padahal bisa efektif dan efisien banget. Oke, jadi kita udah dapat data nih dari macam-macam indera intelijen ya. Ada Humin, OSIN, SIGINT, IMINT. Tapi kan itu baru data mentah, tumpukan informasi aja, belum jadi jawaban kan? Nah, laporan Anda terus masuk ke bagian analisis nih. Gimana caranya analis nerjemahin semua ini jadi wawasan? Bukannya ini rawan banget bias ya? Rawan sekali. Analisis itu kan proses mikir manusia, ya pasti ada celah buat bias masuk. Ada sih tekniknya, kayak link analysis buat bikin peta jaringan, atau trend analysis buat lihat pola. Tapi ya itu, seperti yang Anda baca juga, analis bisa kejebak confirmation bias. Jadi dia cenderung nyari bukti yang nguatin keyakinan awalnya aja. Udah punya dugaan A, ya dia cari yang cocok sama A terus. Wah, bahaya dong kalau asumsi awalnya keliru. Banget. Itu kayak ngerakit puzzle rumit tapi lampunya agak redup. Kita cenderung melihat bentuk yang kita harapkan ada, bukan bentuk aslinya. Itu beneran bisa jalan di lapangan yang serba cepet gitu? Nah, itu dia tantangannya. ACH itu kan maksa analis buat mikir kebalikannya. Bukan cuma buktiin hipotesis favoritnya, tapi justru berusaha nyanggah hipotesis-hipotesis lain. Ada juga key assumptions check buat ngecek ulang asumsi dasar analisisnya udah bener apa belum. Idealnya sih, teknik-teknik terstruktur ini kayak nyalain lampu lebih terang buat ngecek ulang puzzle-nya.
Apakah selalu bisa sempurna di bawah tekanan waktu? Ya, mungkin nggak selalu. Tapi setidaknya kesadaran akan bias dan usaha pakai teknik ini itu penting buat jaga objektivitas. Oke, anggaplah analisisnya udah diusahain seobjektif mungkin. Terus apa? Gimana hasil analisis ini jadi langkah nyata, jadi kebijakan gitu? Apa tujuan akhirnya? Tujuan utamanya itu ngasih masukan strategis, terutama buat deteksi dini sama peringatan dini. Intinya sih mencegah kejutan strategis, jangan sampai kita kaget gitu. Kerangka kerja kayak SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats yang dibahas di materi Anda itu membantu banget. Ini kayak kita lagi medical check-up strategis buat si target. Apa sih ototnya, kekuatan, apa kelemahan bawaannya, peluangnya apa, ancamannya apa. Terus data buat ngisi SWOT itu dari mana? Nah, datanya bisa diambil dari analisis DIME target. DIME itu diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Misalnya nih, kemampuan negosiasi D yang bagus bisa jadi strength. Terus, keterbatasan sumber daya militer atau ekonomi, ME, jadi weakness. Dan ini harus dinamis ya, nggak bisa sekali analisis terus udah. Ancaman kan berubah terus. Contohnya aja, pergeseran taktik terorisme pasca ISIS jadi sel-sel kecil yang lebih susah dilacak. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, analisis intelijen ini ternyata bukan cuma soal agen rahasia keren gitu ya, tapi sebuah siklus yang kompleks. Mulai dari nentuin tujuan strategisnya apa, ngumpulin info dari macam-macam sumber, terus masak data itu jadi wawasan sambil lawan bias, sampai akhirnya ngasih rekomendasi buat tindakan nyata. Iya, bener. Kuncinya tuh di integrasi sumber, pakai all source, terus disiplin pakai analisis terstruktur buat ngurangin bias, dan yang nggak kalah penting, kemampuan nerjemahin temuan jadi strategi yang proaktif, yang fokusnya ke peringatan dini, gimana caranya ngubah ketidakpastian jadi keunggulan informasi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat tadi kita bahas betapa kuatnya OSINT informasi dari sumber terbuka. Dan kita semua kan tiap hari nyumbang informasi ke lautan data itu ya, sengaja atau nggak sengaja. Menurut Anda gimana kira-kira jejak digital atau informasi terbuka yang kita hasilkan secara individu ini bisa ikut ngebentuk lanskap intelijen strategis yang lebih besar? Coba direnungkan deh.